Jadi yang pertama saya akan menjelaskan mengenai sintesis protein. Sintesis protein sendiri atau biasa disebut juga dengan biosintesis protein merupakan proses pembentukan partikel protein dalam bahasan biologi molekuler yang di dalamnya melibatkan sintesis RNA atau asam ribonukleat yang dipengaruhi oleh DNA atau asam deoksiribonukleat. Dalam proses sintesis protein, molekul DNA adalah sumber pengkodean asam nukleat menjadi asam amino yang menyusun protein, tetapi tidak terlibat secara langsung dalam prosesnya. Molekul DNA pada suatu sel ditranskripsi menjadi molekul RNA. Molekul RNA inilah yang ditranslasi menjadi asam amino sebagai penyusun protein. Dengan demikian, molekul RNA lah yang terlibat secara langsung dalam proses sintesis protein. RNA sendiri adalah materi genetik yang bahan nitrogennya terdiri dari 4 jenis, yaitu adenin, guanin, sitosin, dan juga urasil. Secara sederhana, sintesis protein terdiri dari 2 tahapan, yaitu yang pertama transkripsi dan juga yang kedua translasi, yang nantinya akan dijelaskan lebih lanjut di video ini. Bahasan selanjutnya adalah mengenai asam nukleat. Sejarah penemuan asam nukleat sendiri adalah pada tahun 1879, Albrecht Kossel menemukan asam nukleat yang tersusun oleh suatu gugus gula, gugus fosfat, dan juga gugus basa. Untuk definisi asam nukleat sendiri adalah makromolekul biokimia yang kompleks, berbobot molekul tinggi, dan tersusun atas rantai nukleotida yang mengandung informasi genetik. Dua tipe utama dari asam nukleat adalah DNA dan juga RNA. Asam nukleat ditemukan pada semua sel hidup serta pada virus. Asam nukleat dinamai demikian karena keberadaannya umumnya di dalam inti atau nukleus sel. Asam nukleat merupakan polimer nukleotida yang berfungsi dalam penyimpanan serta pemindahan informasi genetik. Asam nukleat adalah makromolekul yang terdapat sebagai polimer yang disebut polinukleotida. Seperti yang diindikasikan dengan namanya, setiap polinukleotida terdiri atas monomer-monomer yang disebut dengan nukleotida. Setiap nukleotida tersusun dari 3 bagian, yaitu basa nitrogen, gula berkarbon 5 atau pentosa, dan juga gugus fosfat. Nukleotida yang tanpa gugus fosfat disebut dengan nukleosida. Asam-asam nukleat terdapat pada jaringan tubuh sebagai nukleoprotein, yaitu gabungan antara asam nukleat dengan protein. Untuk memperoleh asam nukleat dari jaringan-jaringan tersebut, dapat digunakan ekstraksi terhadap nukleoprotein yang terlebih dahulu menggunakan larutan garam IM. Untuk fungsi dari asam nukleat, yang pertama ada menyimpan, mentransmisi, dan mentranslasi informasi genetik dan menurunkan kepada keturunannya. Yang kedua adalah metabolisme antara atau intermediary metabolism dan reaksi-reaksi informasi energi. Serta yang ketiga, koenzim pembawa energi, pemindah asam asetat, zat gula, senyawa amino, dan biomolekul lainnya, serta koenzim reaksi oksidasi dan reduksi. RNA yang juga terdiri dari ribosomal RNA atau rRNA, messenger RNA atau mRNA, dan transfer RNA atau tRNA juga memiliki banyak fungsi. Salah satunya adalah rRNA, yaitu komponen ribosom yang merupakan mesin biologis yang bertanggung jawab pada sintesis protein. mRNA merupakan intermediate yang membawa informasi genetik dari suatu gen ke ribosom. Dan tRNA adalah molekul yang menerjemahkan informasi pada mRNA menjadi urutan asam amino RNA untuk menentukan asam amino spesifik. Selain itu, ada pula fungsi DNA, yaitu DNA mengandung gen, informasi yang mengatur sintesis protein dan juga RNA. DNA mengandung bagian-bagian yang menentukan pengaturan ekspresi gen, seperti promotor, operator, dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai nukleosida, nukleotida, ribonukleotida, dan deoksiribonukleotida. Mononukleotida terdiri dari gugus fosfat, gula, dan basa nitrogen. Gugus fosfat terletak pada atom C kelima, yang kemudian akan dihubungkan dengan nukleotida lainnya dengan ikatan fosfodiester pada bagian fosfat atom C ketiga. Sedangkan perbedaannya dengan nukleosida, pada nukleosida tidak terdapat gugus fosfat. Kemudian untuk gulanya dapat berupa deoksiribosa jika terdapat pada DNA dan dapat berupa ribosa jika terdapat pada RNA. Kemudian untuk basa nitrogennya terdiri dari purin dan pirimidin. Purinnya terdiri dari adenin dan guanin, sedangkan pirimidin terdiri dari sitosin, timin, dan juga urasil. Selanjutnya, ribonukleotida dan deoksiribonukleotida. Keduanya ini memiliki perbedaan pada basa pirimidinnya. Pada ribonukleotida, pirimidinnya menggunakan urasil, sedangkan deoksiribonukleotida menggunakan timin. Ribonukleotida ini menyusun RNA karena gulanya berupa ribosa, sedangkan deoksiribonukleotida ini menyusun DNA karena gulanya berupa deoksiribosa. Kemudian selanjutnya DNA. DNA adalah pembawa informasi genetik yang akan mengekspresikan sifat-sifat genetik. Hasil dari ekspresi gen adalah protein.
Lokasi DNA pada manusia antara lain pada nukleus dan organel, lebih tepatnya pada mitokondria. Kedua rantai polinukleotida dihubungkan oleh basa nitrogen komplementer, yaitu adenin timin dengan ikatan hidrogen 2 dan guanin sitosin dengan ikatan hidrogen 3. Selanjutnya, replikasi DNA. Terjadi pada fase S dari siklus sel dan terjadi secara semi-konservatif. Replikasi DNA ini dimulai dari beberapa titik atau origins of replication yang kemudian akan membentuk banyak bubble replikasi. Yang selanjutnya bubble-bubble replikasi tersebut akan bergabung dan kemudian membentuk suatu utas. Selanjutnya sintesis DNA. Sintesis DNA ini untuk membentuk RNA primer dengan bantuan enzim primase. Kemudian pemanjangan rantainya dengan DNA polimerase 3, kemudian arah pembentukannya disusun ke arah ujung 3 dari DNA baru. Dari proses tersebut terbentuk leading strand dan lagging strand. Lagging strand ini berbentuk fragmen-fragmen yang disebut Okazaki fragments. Yang selanjutnya akan dibahas mengenai RNA. Next. RNA merupakan polimer panjang tidak bercabang yang terdiri dari nukleotida yang bersambung dengan ikatan 3 ke 5 fosfodiester. RNA merupakan rantai tunggal, gulanya merupakan ribosa, basa nitrogen adenin berpasangan dengan urasil. RNA sendiri ditemukan di dalam sitoplasma, nukleus, dan ribosom. Ada 3 macam RNA yaitu mRNA, tRNA, dan rRNA. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis RNA. Yang pertama ada mRNA, merupakan template sintesis protein, membawa informasi genetik dari inti ke sitoplasma, juga melakukan transkrip struktur gen. Yang kedua adalah tRNA, struktur tRNA menyerupai daun semanggi, memiliki 4 pasang basa pada batang yang memiliki bentuk 3 batang loop, loop D, loop antikodon, dan loop T, serta batang akseptor. Yang terakhir adalah rRNA, merupakan komponen sentral dari ribosom. RNA yang paling banyak dan paling stabil. rRNA melakukan mekanisme pengkodoan dari mRNA menjadi asam amino. Selanjutnya adalah transkripsi. Pengertian dari transkripsi merupakan proses sintesis RNA dengan template gen-gen yang terdapat dalam untai DNA. Transkripsi sendiri berlangsung di dalam nukleus pada sel eukariotik, menghasilkan RNA untai tunggal yang sekuensnya merupakan komplement dari sekuens nukleotida pada salah satu untai DNA. Enzim utama yang berperan dalam transkripsi adalah RNA polimerase. Proses transkripsi dapat dibagi menjadi 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Yang selanjutnya kita membahas tentang proses transkripsi. Yang pertama ada inisiasi. RNA polimerase terikat pada untaian DNA yang disebut promoter, yang ditemukan di dekat awal dari suatu gen. Setiap gen mempunyai promoternya sendiri. Setelah terikat, RNA polimerase memisahkan untaian ganda DNA, menyediakan template atau cetakan untaian tunggal yang siap untuk ditranskripsi, seperti pada gambar di bawah. Next. Yang selanjutnya adalah proses elongasi. Satu untaian DNA, untaian cetakan bertindak sebagai cetakan untuk digunakan oleh enzim RNA polimerase. Sambil membaca cetakan ini, RNA polimerase membentuk molekul RNA keluar dari nukleotida, membuat sebuah rantai yang tumbuh dari 5 ke 3. RNA transkripsi membawa informasi yang sama dari untaian DNA non-template atau coding, seperti pada gambar di bawah. Next. Yang selanjutnya adalah tahap terminasi. Urutan ini memberikan sinyal bahwa transkripsi RNA telah selesai. Setelah ditranskripsi, RNA polimerase melepaskan hasil transkripsi RNA seperti pada gambar di bawah. Kemudian terdapat protein folding atau pelipatan protein, yang merupakan proses fisik yang menyebabkan rantai protein mendapatkan struktur 3 dimensinya. Pada proses ini, kumparan acak polipeptida melipat dengan karakteristik tertentu sehingga membentuk struktur protein yang unik untuk setiap jenis kombinasi rantai protein. Kumparan acak ini merupakan rantai linear dari asam amino yang memiliki struktur yang stabil. Seiring dengan pembentukan rantai polipeptida yang disintetis oleh ribosom, rantai linear protein mulai melipat membentuk struktur 3 dimensinya. Hal ini dikarenakan asam amino yang sudah terbentuk mulai saling berinteraksi membentuk ikatan sehingga terbentuk struktur protein yang baru, berbentuk 3 dimensi yang disebut sebagai kondisi alami.
Bentuk 3 dimensi tergantung pada susunan asam amino penyusunnya atau disebut juga struktur primer. Struktur primer. Struktur primer dari protein hanyalah merupakan susunan dari asam amino penyusun protein tersebut. Struktur ini nantinya akan menentukan konformasi dari seperti apa struktur 3 dimensinya nanti. Residu spesifik dari asam amino dan posisinya pada rantai polipeptida akan menentukan bagian mana dari protein yang akan mendekat dan melipat sehingga terbentuk struktur 3 dimensinya. Namun, protein dengan susunan asam amino yang mirip belum tentu akan melipat dengan cara yang sama. Konformasi tergantung pula pada kondisi lingkungannya. Kemudian struktur sekunder. Pembentukan struktur sekunder protein merupakan langkah pertama dalam proses pelipatan protein. Struktur sekunder ini ada yang berbentuk helix alfa dan ada yang berbentuk lembaran beta. Struktur ini melipat sangat cepat karena mereka terbentuk dari ikatan hidrogen yang penting untuk kestabilan protein. Struktur dari helix alfa terbentuk dengan ikatan hidrogen pada bagian belakang yang pada akhirnya membentuk struktur spiral. Struktur lembaran beta terbentuk karena asam amino penyusunnya membentuk ikatan hidrogen dengan cara melipat ke arah dirinya sendiri. Ikatan hidrogen terjadi antara hidrogen pada amida dan oksigen pada karbonil protein. Struktur lembaran beta terbagi menjadi dua, yaitu lembaran beta antiparalel dan lembaran beta paralel. Untuk ikatan hidrogen pada lembaran beta antiparalel lebih kuat dibanding ikatan hidrogen yang terbentuk pada lembaran beta paralel, karena ikatan tersebut terbentuk pada sudut 180 derajat yang ideal. Pada lembaran beta paralel, semua untaian pada lembaran tersebut memiliki arah yang sama. Sedangkan pada antiparalel, untaian tersebut memiliki arah yang berbeda-beda. Struktur tersier. Helix alfa dan lembaran beta merupakan struktur yang memiliki sifat amfipatik, yaitu memiliki bagian hidrofilik dan hidrofobik. Sifat ini memungkinkan protein untuk melipat karena bagian hidrofobiknya akan masuk ke dalam inti protein dan bagian hidrofiliknya lah yang akan berinteraksi dengan lingkungan sekitar sehingga akan melipat keluar. Struktur seperti inilah yang akan membentuk struktur tersier. Setelah struktur tersier ini terbentuk dan interaksi hidrofobiknya sudah menstabilkan bentuk protein ini, interaksi lain mungkin akan muncul, seperti ikatan kovalen dalam bentuk jembatan disfulda di antara dua residu sistein. Struktur tersier dari protein masih hanya terdiri dari satu rantai polipeptida. Namun, interaksi antar rantai polipeptida akan terbentuk struktur kuartener. Struktur kuartener. Pelipatan terakhir ini menggabungkan beberapa struktur tersier yang sudah terbentuk. Dengan kata lain, struktur kuartener merupakan interaksi antar rantai polipeptida untuk membentuk satu kesatuan protein dengan struktur kuartener yang berfungsi. Kemudian pembahasan mengenai mutasi. Mutasi adalah perubahan yang terjadi pada bahan genetik, DNA maupun RNA, baik pada taraf urutan gen disebut mutasi titik maupun pada taraf kromosom. Mutasi pada tingkat kromosomal biasanya disebut aberasi. Mutasi pada gen dapat mengarah pada munculnya alel baru dan menjadi dasar bagi kalangan pendukung evolusi mengenai munculnya variasi-variasi baru pada spesies. Peristiwa terjadinya mutasi disebut mutagenesis. Makhluk hidup yang mengalami mutasi disebut mutagen. Mutasi bersifat acak dan 90% sesungguhnya bersifat merugikan bagi individu atau populasi suatu spesies. Penyebab mutasi disebut dengan mutagen atau agen mutasi. Kebanyakan mutagen adalah bahan fisika seperti kolkisin dan zat digitonin. Untuk kimia seperti sinar ultraviolet dan sinar radioaktif atau sinar gamma. Kemudian ada biologi seperti virus dan bakteri yang memiliki daya tembus yang kuat sehingga dapat mencapai bahan genetis dalam inti sel. Mutasi gen atau substitusi pada dasarnya merupakan mutasi titik atau point mutation. Pada mutasi ini terjadi perubahan kimiawi pada satu atau beberapa pasangan basa dalam satu gen tunggal yang menyebabkan perubahan sifat individu tanpa perubahan jumlah atau susunan kromosomnya. Penggantian atau substitusi pasangan basa terjadi karena penggantian satu nukleotida dengan pasangannya di dalam untaian DNA komplementer dengan pasangan nukleotida lain. Pasangan basa nitrogen atau basa N pada DNA antara timin dan adenin atau antara guanin dengan sitosin dihubungkan oleh ikatan hidrogen yang lemah. Atom-atom hidrogen dapat berpindah dari satu posisi ke posisi lain pada purin atau pirimidin.
Terdapat beberapa jenis mutasi gen. Yang pertama, mutasi salah arti, yaitu perubahan kode genetik umumnya pada posisi 1 dan 2 pada kodon sehingga menyebabkan asam amino yang terkait pada rantai polipeptida berubah. Perubahan pada asam amino dapat menghasilkan fenotip mutan apabila asam amino yang berubah merupakan asam amino esensial bagi protein tersebut. Jenis mutasi ini dapat disebabkan oleh peristiwa transisi dan transversi. Kemudian ada mutasi diam, yaitu perubahan suatu pasangan basa dalam gen pada posisi 3 kodon yang menimbulkan perubahan satu kode genetik tetapi tidak mengakibatkan perubahan atau pergantian asam amino yang dikode. Mutasi diam biasanya disebabkan karena terjadinya mutasi transisi dan transversi. Kemudian mutasi tanpa arti, yaitu perubahan kodon asam amino tertentu menjadi kodon stop yang mengakhiri rantai, mengakibatkan berakhirnya pembentukan protein sebelum waktunya selama translasi. Hampir semua mutasi tanpa arti mengarah pada inaktifnya suatu protein sehingga menghasilkan fenotip mutan. Kemudian yang terakhir ada mutasi pergeseran kerangka atau perubahan rangka baca. Mutasi ini merupakan akibat penambahan atau kehilangan satu atau lebih nukleotida di dalam suatu gen. Hal ini mengakibatkan bergesernya kerangka pembacaan. Kemudian mutasi kromosom, sering juga disebut dengan mutasi besar atau cross mutation atau abrasi kromosom, merupakan perubahan jumlah kromosom dan struktur, susunan atau urutan gen dalam kromosom. Ada beberapa jenis. Yang pertama, delesi adalah mutasi yang terjadi karena sebagian segmen kromosom lenyap sehingga kromosom kekurangan segmen. Delesi terjadi ketika sebuah fragmen kromosom patah dan hilang pada saat pembelahan sel. Kromosom tempat fragmen tersebut berasal kemudian akan kehilangan gen-gen tertentu. Namun dalam beberapa kasus, fragmen patahan tersebut dapat berikatan dengan kromosom homolog menghasilkan duplikasi. Fragmen tersebut juga dapat melekat kembali pada kromosom asalnya dengan arah terbalik dan menghasilkan inversi. Untuk macam delesi akan dijelaskan selanjutnya. Berikutnya, duplikasi adalah mutasi yang terjadi karena adanya segmen kromosom yang mengakibatkan jumlah segmen kromosom lebih banyak dari kromosom aslinya. Translokasi adalah pemindahan sebagian dari segmen kromosom ke kromosom lainnya yang bukan kromosom homolognya, atau mutasi yang mengalami pertukaran segmen kromosom ke kromosom non-homolog. Inversi adalah mutasi yang terjadi karena selama meiosis, kromosom terpilin dan terjadinya kiasma, sehingga terjadi perubahan letak atau kedudukan gen-gen, atau dengan kata lain, inversi ialah mutasi yang mengalami perubahan letak gen-gen karena selama meiosis kromosom terpilin. Inversi terjadi karena kromosom patah 2 kali secara simultan sehingga terkena energi radiasi dan segmen yang patah tersebut berotasi 180 derajat dan menyatu kembali. Kejadian bila sentromer berada pada bagian kromosom yang terinversi disebut perisentrik, sedangkan bila sentromer berada di luar kromosom yang terinversi disebut parametrik. Terakhir, terdapat macam delesi. Yang pertama ada terminal, ialah delesi yang kehilangan ujung segmen kromosom. Intertitial ialah delesi yang kehilangan bagian tengah kromosom. Cincin ialah delesi yang kehilangan segmen kromosom sehingga berbentuk lingkaran seperti cincin. Dan loop delesi cincin yang berbentuk lengkungan pada kromosom lainnya. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.